إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shadiqul wa'dul amin. Arsalallahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala limpahan nikmat yang diberikan pada kita sampai pada siang hari ini, terutama nikmat-nikmat terbesar berupa nikmat iman, nikmat Islam dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita pada siang hari ini, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Tanpa nikmat terbesar berupa hidayah dari Allah, banyak dari saudara-saudara kita walaupun diberikan kesehatan, walaupun mereka punya luang waktu, tetapi tidak bisa melaksanakan kewajibannya, tidak bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia rumah Allah ini. Karena itu kita syukuri dan kita jaga nikmat yang terbesar diberikan Allah itu berupa hidayahnya sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang dapat istiqomah dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Khatib berwasiat pada diri sendiri dan kita bersama, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik perbekalan untuk menuju akhirat yang terakhir nanti kata Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Begitu juga pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya kepada kita dan mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Al-Quranul Karim yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, ternyata isinya adalah sangat lengkap. Dan sangat lengkap itu mulai dari isinya adalah sebagai tauhid, syariah, sejarah, kemudian al-wa'ad wal wa'id. Ada isinya yang disebut dengan wa'adun wa wa'id, yaitu janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ada wa'ad, janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata para ahli tafsir, dari 6.666 ayat itu ternyata tidak kurang dari 1.000 ayat itu adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antaranya yang pertama di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman, la in syakartum, jika kamu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, niscaya aku akan tambah nikmat itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi yang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya mensyukuri itu bil lisan wa bil af'al. Mensyukuri dengan lisan, banyak mengucapkan alhamdulillah atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat alhamdulillah adalah termasuk kalimat thayyibah yang senantiasa kita diperintahkan untuk selalu mengucapkannya. Bil af'al, kita disuruh untuk mensyukuri dengan kegiatan kita, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam mensyukuri nikmat itu. Kita mendapatkan nikmat berupa harta dari Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita ucapkan alhamdulillah, kita keluarkan kewajiban-kewajiban di dalamnya. Di situ ada kewajiban-kewajiban, ada hak-hak orang lain yang disebut dengan zakat, yang disebut dengan sedekah, yang disebut dengan infak dan seterusnya. Ini cara untuk mensyukuri nikmat Allah.
kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lihat janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Berzikirlah, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepada Allah Ta'ala, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dimanapun kita berada, apapun, dalam situasi apapun, memang kita disuruh untuk berzikir pada Allah. Artinya kita disuruh untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa ingat kepada kita. Maka apapun yang kita lakukan di situ karena ada ingat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudahan-kemudahan itu pasti akan diberikan oleh Allah. Setiap kesulitan kemudian kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan di situ. Inna ma'al yusri yusra. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu rintangan, satu kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Maka kita disuruh untuk zikir kepada Allah. Begitu juga zikir itu yang diartikan sebagai zikir dengan lafaz kalimat thayyibah yang selalu kita ucapkan, atau zikir dengan mengingat ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita lihat janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berfirman Rabbmu, Tuhanmu kepadamu, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan memenuhi permintaan. Di beberapa ayat juga Allah Subhanahu wa taala yang senada dengan ayat ini banyak, bahwa kalau kita minta kepada Allah, Allah katakan astajib lakum, aku pasti memenuhi permintaan. Tetapi pemenuhan permintaan itu dengan memenuhi syarat-syaratnya tentunya. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW nanti dijelaskan, kalau orang yang berdoa kemudian apa yang dia lakukan, apa yang makan itu adalah dari hal yang haram, apa yang diminum adalah dari minuman yang haram, apa yang dipakai adalah dari pakaian yang haram, apa yang dia lakukan adalah dari yang haram, maka Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana doa itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau semua kita senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah, apa yang kita makan adalah yang halal. Kapan Allah itu memenuhi doa-doa yang kita mandatkan atau panjatkan? Maka para ulama dia mengatakan, dan di dalam satu riwayat disebutkan bahwa doa itu pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ijabah itu bisa jadi bukan dalam bentuk yang kita minta. Ijabah doa itu kata para ulama adalah, yang pertama, bisa jadi apa yang kita minta langsung dikabulkan seperti yang kita minta. Yang kedua, bisa jadi dia dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Kita minta
harta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikasihnya dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk kesehatan kita, kesehatan keluarga, kesenangan atau ketenangan dalam hidup. Bisa jadi itu kata para ulama. Atau yang ketiga, tidak dikabulkan langsung di dunia ini, tetapi dikabulkan nanti adalah di akhirat. Disimpan untuk orang yang berdoa itu di akhirat. Karena kalau dia kasih di dunia ini, Allah Maha tahu dia akan menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhiratlah nanti tempat diberikan doa yang dia mandatkan atau panjatkan itu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terakhir kita lihat janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab satu kaum, satu umat yang sementara mereka itu senantiasa istighfar kepada Allah. Orang-orang atau umat yang senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah tidak akan diazab. Maka kalau kita melihat ayat ini, bisa jadi azab-azab yang terjadi itu adalah karena banyak orang di situ lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga azab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam khususnya senantiasa bisa ingat, dan ayat-ayat ini adalah mengingatkan kepada diri kita bersama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan ingat kepada Allah, kemudian melantunkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita lakukan setiap hari dengan lisan kita, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, aku, kata Rasulullah, istighfar itu kepada Allah paling sedikit 100 kali dalam satu hari. Rasulullah yang dijamin surga oleh Allah, diampuni semua dosa-dosanya, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya, sewajarnya lah kita seharusnya lebih banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurab. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha min sima'il laqu yaqulu lil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa alamu anna Allah ta'ala bi amrin bada'i bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyatin jinni wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa hzul man hazala al muslimin waj'al baldatana hazihi aminatan mutma'innah wa sa'iri baldanil muslimin. Allahumma arham an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir an ummati Muhammadin sallallahu alaihi
وسلم وأصلح أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.